Salam sehat dan sukacita selalu, saudara. Jumpa lagi kita dalam renungan singkat. Saya ada di tempat biasa saya olahraga tiap pagi. Di belakang saya danau dan di depan ini ada jalan mengelilingi danau ini. Ya, jadi bisa olahraga di sini dan sudah tidak jauh dari rumah tinggal saya. Kalau jalan paling 10 menit sampai. Nah, saudara, minggu tanggal 12 November, 3 hari lalu, hamba Tuhan menyampaikan khotbah di gereja kami tentang mindset penginjilan. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Mestinya tiap kali ibadah raya, kemudian topik itu, judul itu saya bikin renungan setiap hari dalam topik yang sama. Jadi jemaat akan lebih memahami tentang topik yang dibahas hari Minggu. Jadi untuk memperkaya jemaat, saya yakin dan percaya firman Tuhan yang disampaikan hari Minggu itu terbatas. Sebab kita tahu bahwa firman itu luas dan kaya sekali. Dan memang kalau kita bahas dalam renungan singkat pun dalam 6 seri cukup juga, bukan cukup tapi juga terbatas. Karena pasti sangat luas untuk kita memahami firman Tuhan itu. Nah, kalau kita bicara mindset, seperti topik kemarin, saya tidak membuat renungan singkat dalam hal ini, dalam topik yang mindset ini, tetapi karena hamba Tuhan berkata ini belum selesai. Jadi saya mengisinya dengan renungan yang lain yang selama ini saya buat tapi belum divideokan. Nah, hari ini karena saya tidak sabar juga untuk membahasnya, saya membahasnya dalam satu seri aja. Menunggu nanti kalau sudah hamba Tuhannya itu sudah menyampaikan tuntas, baru saya akan menyampaikan dalam seri renungan dalam 6 seri kepada jemaat. Dan saya akan juga bagikan kepada kita semua. Kalau bicara mindset, saudara, mindset adalah cara kita berpikir sehingga menjadi tindakan kita. Apa yang kita buat memang, saudara, apa perilaku kita, apa yang kita perkatakan, sikap kita itu karena berasal dari mindset, dari pikiran kita, cara berpikir kita selama ini yang kita bangun. Nah, saudara, kalau kita bicara mindset penginjilan ataupun sebagai hamba Tuhan, kita harus membangun mindset kita sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Mindset lama kita mungkin salah. Kita tidak punya mindset kita yang dibangun kita selama ini salah. Karena manusia yang lama dulu, kita punya mindset, punya pikiran yang berbeda dengan yang setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berbeda sekali, saudara. Nah, kalau kita bicara mindset dalam penginjilan, maka mari kita mengambilnya dari firman Tuhan, bukan dari pikiran kita. Selalu begitu. Jadi kita punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bahwa pikiran kita dijiwai oleh firman Tuhan yang kita dengar lewat khotbah atau kita baca sehari-hari. Kalau kita membaca firman Tuhan, ada banyak informasi yang bisa kita gali untuk membentuk mindset kita supaya mindset kita itu sesuai dengan dasar firman Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Bicara tentang mindset penginjilan, kemarin hamba Tuhan mengambil dalam 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 2, ayat 12 sampai 2 Korintus 2 ayat 3 sampai 3. Nah, saya tidak akan membaca seluruh ayat ini, tapi saya menyampaikan poin-poin sekedar menyegarkan kembali ingatan kita sebagai jemaat supaya kita tetap ingat. Ini menjiwai kehidupan kita, menjiwai pikiran kita ke depannya. Apa yang kita lakukan, terutama karena kita ini punya gereja yang namanya Misi Kabar Baik. Jemaat Misi Kabar Baik. Nah, ini memang paling pas buat kita. Di 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 2 Korintus 3 ayat 3 ini bicara tentang, yang pertama, bahwa Paulus dia ke Troas untuk memberitakan Injil. Kemana Paulus pergi selalu ini tujuan dia. Tidak ada tujuan lain, saudara-saudara. Paulus pergi
karena dia punya tujuan untuk memberitakan Injil. Demikian juga saya dan saudara, di mana kita pergi saudara, di mana kita berada, di mana kita bekerja, di mana kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, hendaknya kita berkata, di mana saya ada, saya harus beritakan Injil. Bukan saja di mimbar-mimbar gereja, tetapi kemana kita pergi, kita harus beritakan Injil. Nah, saudara, itu ayat yang ke-12 juga bicara bahwa sebenarnya pemberitaan Injil sudah terbuka di mana saja. Jadi sudah terbuka luas untuk kita memberitakan Injil. Itu juga di ayatnya yang ke-12 juga. Nah, ayat yang ke-13 berkata bahwa harus ada tim untuk pergi memberitakan Injil ini. Bisa sendiri, bisa 2 orang. Tetapi tim ini adalah tim yang dibentuk untuk misi yang sama. Mereka dilatih, diajar supaya melakukan seperti apa yang kita lakukan, yaitu memberitakan Injil, saudara. Nah, kemudian bahwa yang keempat, bahwa Tuhan berikan kemenangan. Ayatnya 14. Tuhan berikan kemenangan kepada setiap kita yang pergi memberitakan Injil. Bukan saja kemenangan dalam pemberitaan Injil, tapi kemenangan dalam setiap segi hidup kita. Tuhan pasti menyertai kita seperti firman-Nya. Kemudian bahwa yang kelima, bahwa Injil ini saudara, keselamatan ini adalah bau yang harum bagi mereka yang selamat. Tetapi adalah bau kematian bagi orang yang binasa, saudara. Kemudian yang keenam, mindset kita bahwa kalau kita memberitakan Injil, bahwa kita harus dengan motivasi yang benar, motivasi yang murni. Artinya apa? Di sana tidak ada kepentingan pribadi, di sana tidak ada untuk mendapatkan keuntungan pribadi di sana. Bukan untuk itu, saudara. Kalau kita memberitakan Injil untuk motivasi kita, untuk karena kita melakukan perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, yang ketujuh adalah kita ini adalah surat terbuka, surat Kristus yang terbuka, yaitu 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kenapa kita memberitakan Injil, saudara? Pertanyaan kita, kenapa saya dan saudara harus memberitakan Injil? Karena itu perintah, saudara. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Saudara, jadi pemberitaan Injil ini adalah suatu perintah yang harus kita lakukan. Bukan urusan gereja saja, urusan gembala-gembala, tapi semua kita yang sudah percaya. Karena ini adalah panggilan universal buat kita orang percaya, menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang, supaya mereka seperti kita juga diselamatkan, menerima kasih dan anugerah Tuhan. Makanya hidup kita, saudara, seperti Filipi 1:21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, semua kita orang-orang percaya bekerja, ya, baik kita bekerja di sekuler, baik kita atau lembaga pemerintah, di swasta, ataupun kita menjadi dosen bekerja di sekolah teologi, saudara. Kita semua sama. Yang membedakan kita adalah kontrak hidup kita, saudara. Semuanya sama, semuanya hamba Tuhan, melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Kita sama, tetapi yang membedakan saya dan saudara, orang-orang yang pergi, adalah kontrak hidup kita dengan Tuhan, bahwa kita ini hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah menjadi kontrak hidup kita, saudara. Makanya Paulus menyambut dengan suatu firman yang luar biasa. Setelah dia mengetahui bahwa itu perintah buat dia, maka dia berkata dalam 1 Korintus 9:16 berkata, karena kita
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak, saudara-saudara, hamba Tuhan yang besar pun, atau orang-orang yang bekerja dengan pangkat yang tinggi dan kedudukan tinggi, mari sama-sama kita katakan bahwa pemberitaan Injil adalah keharusan bagiku. Dan Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya jauh sebelum perjanjian baru ini disampaikan, jauh sekali Yesaya sudah menyampaikan ini kepada kita semua. Dan ini sering saya bacakan kalau kita bicara tentang penginjilan. Yesaya 42 boleh kita baca semuanya. Atau kita ambil Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan, sekali lagi, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Ada kesamaan dengan Matius 28 tadi ayat 18 sampai 20, supaya keselamatan ini sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Terlalu sedikit saudara menjadi hamba Tuhan di gereja, menjadi gembala yang cuma khotbah hari Minggu saja. Terlalu sedikit saudara cuma jadi punya kedudukan yang tinggi di gereja, dan hanya melayani orang-orang sendiri saja, intern saja. Tetapi Tuhan sendiri membuat kita menjadi terang. Artinya apa? Menjadi orang-orang yang membawa keselamatan ini sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, perhatikan ini. Keluar, waktu renungan yang dulu saya bilang, keluar dari zona nyaman kita. Kalau saudara nyaman dengan pelayanan sekarang ini, saudara cuma melayani di gereja dan tidak berbuat apa-apa. Hari Minggu gereja, nanti datang hari Minggu lagi gereja, hari yang lain bekerja, saudara tidak melakukan. Padahal hari yang lain itu, saudara disitulah menjadi terang bagi banyak orang. Di hari Senin sampai hari Sabtu, saudara bisa menjadi terang bagi banyak orang. Saudara melayani di luar tembok gereja. Sekali lagi, saudara melayani di luar tembok gereja. Jangan berkata seperti ini, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya nggak punya waktu. Itu bohong. Saudara cuma punya alasan. Makanya mindset ini harus dibangun dengan mindset firman Tuhan. Saudara, jangan berkata saya tidak punya waktu, karena saya hari Minggu ke gereja, kemudian hari Senin saya ke pekerjaan saya, pergi pagi pulang malam, dan seterusnya, pergi pagi dan pulang malam. Saudara, maukah saudara menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil? Saya mau kasih tip sederhana saja. Saya seperti Bapak saudara semuanya, saya juga setiap hari di kendaraan dari pagi sampai malam. Tapi sekarang saya sudah merubah kegiatan saya. Saya lebih suka untuk pelayanan. Tetapi walaupun saya melayani di gereja, saudara, melayani di penjara-penjara, melayani di rumah stres, melayani di kaum marginal, melayani orang-orang yang terpinggirkan, berkunjung kepada sahabat RPK yang kami doakan dan mereka minta pertolongan, itu saya lakukan. Tetapi kalau dalam satu minggu itu saya tidak beritakan Injil keselamatan, saya menjadi tidak nyaman hidup saya. Caranya apa? Walaupun saya melayani seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, saya tetap mengambil waktu saya seminggu paling kurang 2 kali saya ke mall. Saya tinggalkan kendaraan saya di rumah. Saya pakai baju biasa dari rumah, pakai kaos, dan saya pesan Grab. Kalau saya pesan Grab, di Grab itu saya tidak akan melalaikan waktu saya, tidak akan terlewati waktu saya, karena pasti saya beritakan keselamatan. Di Grab itu banyak orang-orang yang butuh keselamatan, yang butuh kita, saudara.
Di Grab itu ada orang-orang yang bekerja dahulunya di PHK oleh karena COVID. Mereka bekerja, mereka orang-orang profesional dalam bidangnya. Tetapi oleh karena keadaan mereka di PHK. Dan mereka butuh berita ini kepada mereka. Saudara, dengan cara ini tidak punya alasan. Saudara kalau misalnya tiap hari ke kantor menggunakan mobil, tinggalkan mobil saudara. Kalau saudara punya seragam ke kantor, pakai baju dalam. Baju kalau di kantor baru pakai lagi. Di Grab punya kesempatan. Saudara kalau seminggu 2 kali naik Grab PP, berarti ada 4 orang yang saudara jalani. Jangan berkata tidak ada waktu. Jangan berkata tidak ada kesempatan. Hamba-hamba Tuhan yang benar-benar sebagai hamba Tuhan lakukan ini. Jangan berpikir saya ini hamba Tuhan besar. Saudara cuma minta jemaat datang berkumpul. Karena tidak mungkin saudara berkata, hei orang-orang percaya, mari kumpul, saya melayani. Tidak. Saudara harus pergi datangi mereka satu persatu. Memang ini cara konvensional yang bisa kita lakukan. Tetapi Tuhan telah bukakan kita juga cara-cara luar biasa lewat internet. Nah, semuanya kita ambil. Tuhan sedang membuka pelayanan yang luas buat kita dengan cara-cara Tuhan yang sudah buka buat kita. Saudara, jadi tidak punya alasan buat kita. Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? 40 tahun, 50 tahun. Pernahkah saudara dalam hidupmu berbicara tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di luar sana? Naik Grab saudara, itu paling mudah. Sebab itu tidak bisa kemana-mana. Saya punya cerita, saya selalu begini. Kenalkan dulu saudara, bangun hubungan dulu sebentar, 5 menit, kemudian masuk. Bolehkah saya menyampaikan kasih Tuhan kepada saudara? Pasti dia tanya apa Pak? Saya bicara tentang keselamatan, boleh nggak? Boleh. Nah, saya akan mulai dengan hal-hal sederhana dan banyak cara yang kita lakukan. Saudara jangan sampai saudara kepercayaan yang saudara yakini saat ini tiba-tiba salah. Setelah meninggal tiba-tiba saudara bukan di surga tapi di neraka. Dan saudara bisa lakukan apa saja. Lakukan pembicaraan yang membangun hubungan yang baik di antara saudara dengan sopir itu. Pasti saudara pulang dengan sukacita. Satu orang bertobat, sukacita di surga, luar biasa saudara. Ambil posisi ini, ambil bagian ini. Jangan berkata lagi, saya nggak punya waktu Pak Doni. Saya nggak punya hari-hari seperti itu, seperti Pak Doni. Ambil waktu. Saudara cuma bayar 30.000 ke mall, makan di sana, pulang lagi, dapat 2 jiwa. Bukan masalah dia percaya atau tidak percaya. Saudara sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat saudara. Soal percaya atau tidak percaya itu urusannya dia sama Tuhan, saudara. Ambil posisi ini, ambil kesempatan ini. Jangan sampai saudara terlambat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita diberkati sama-sama katakan amin.